Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 1371. Bukankah seharusnya kau berada di lautan aturan? An Shaotang menatap Huang Fuyi, lalu menatap pemuda di sebelahnya. Saya pikir ini adalah Ji Tianyu, pangeran dari klan Ji. Guru tersebut secara khusus bertanya tentang Ji Tianyu. Sepertinya ia menyimpan dendam terhadap Ji Tianyu dan bahkan pergi ke lautan aturan untuk mencarinya. Dengan tingkat kultivasi guru, jika mereka bertemu Ji Tianyu, mustahil baginya untuk melarikan diri. Sepertinya mereka tidak bertemu dengannya di lautan aturan. Kau tidak bisa tinggal di sana selamanya. Begitu kau mendapatkan apa yang kau inginkan, kau akan keluar dengan sendirinya. Huang Fuyi menatap Huang Fu Shaotang dengan senyum tipis dan berkata, Senior Shaotang, setelah aku kembali, ku dengar kau punya guru yang begitu kuat dan berani sampai-sampai Senior Sui Dai pun dikalahkan olehnya. Huang Fuyi, apa yang ingin kau lakukan? An Shaotang mengerutkan kening. Meskipun Huang Fuyi adalah tuan muda keluarga Huang Fu, ia masih muda dan tidak ada yang perlu ditakutkan. Kekuatannya hanya sedikit lebih kuat dari Wen Renlingmeng. Akan tetapi, kekuatan yang dimilikinya tidak dapat diabaikan. Huang Fu Yuruo, orang paling berkuasa di keluarga Huang Fu yang berada di urutan kedua setelah Kaisar Manusia, terlahir dengan bakat hebat dan memiliki potensi yang sangat mengerikan. Huang Fuyi dan Huang Fu Yuruo memiliki hubungan yang sangat baik karena mereka berdua adalah murid Kaisar Manusia dan sering berlatih bersama di bawah bimbingan Kaisar Manusia. Selain itu, Huang Fuyi juga memiliki tunangan. Tunangannya ini adalah fondasi sebenarnya bagi status Huang Fuyi. Karena tunangannya berasal dari keluarga kerajaan 33 surga. Senior Shaotang, jangan gugup. Aku hanya mengagumi mereka yang kuat. Huang Fuyi berkata dengan senyum anggun, sosok yang begitu hebat telah datang ke alam Dewa Utara. Bagaimana mungkin aku tidak bertemu dengannya? An Shaotang tahu itu tidak sesederhana itu, jadi dia memperingatkan, Huang Fuyi, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku mendesakmu untuk tidak bosan. Tuanku sangat berbeda dari orang-orang yang pernah kau temui sebelumnya. Faktanya, banyak orang memahami bahwa Huang Fuyi dan Huang Fuqi adalah tipe yang sama, jika tidak, mereka tidak akan memiliki banyak kesamaan dan bermain bersama. Hanya saja Huang Fuyi adalah tuan muda Huang Fu, dan ia memiliki status bangsawan. Ia sangat memperhatikan citranya di depan orang luar, dan ia tidak melakukan banyak hal sendirian, memberi orang ilusi bahwa ia lebih unggul. Senior Shaotang, dia membunuh putramu Huang Fuqi dengan tangannya sendiri, dan kau masih melindunginya begitu. Cek-cek, kalau Huang Fuqi tahu tentang ini di akhirat, dia mungkin akan patah hati. Huang Fuyi tidak gentar menghadapi An Shaotang, nadanya terdengar jenaka. Ekspresi An Shaotang tegas, dengan kilatan dingin di matanya. Huang Fuyi, apa kau benar-benar ingin bermain api? Aku bukan orang yang suka bermain api, tapi tak apa-apa mencobanya sesekali. Kata Huang Fuyi sambil tersenyum. Kalau begitu kau harus melewatiku dulu. An Shaotang tahu bahwa tidak ada ruang untuk negosiasi, jadi dia berhenti bersikap sopan dan memperlihatkan kultivasi kekaisaran tingkat ke-9-nya. Seberapa sulitkah untuk melewati levelmu ini? Huang Fuyi tidak bergerak, sementara Ji Tianyu di sebelahnya menyerang sambil mencibir. Dalam sekejap, angin dan guntur menerobos ombak, dan kekuatan pemusnahan 5 elemen mengguncang kehampaan, memperlihatkan kekuatan tertinggi Dao Agung. Peng! Saat An Shaotang, yang berada di alam kekaisaran tingkat 9, berhadapan langsung, dia tiba-tiba berada pada posisi yang tidak menguntungkan dan terlempar mundur 7 atau 8 langkah. Meski cederanya tidak serius, saya tetap terkejut dan tidak percaya. Anda! Tak heran An Shaotang terkejut. Meskipun Ji Tianyu seorang pangeran, ia tetaplah muda. Secara logika, ia paling-paling setara dengan Huang Fuyi, paling-paling hanya di tingkat ketiga atau keempat kerajaan. Bagaimana mungkin ia begitu kuat? Senior Shaotang, apa kau terkejut? Huang Fuyi menunjukkan senyum yang tak terpahami. Inilah perbedaan antara Dao besar dan Dao kecil. Satu kemajuan di Dao besar setara dengan beberapa kemajuan di Dao kecil. Apakah Anda menemukan sesuatu yang luar biasa di lautan aturan? Meskipun An Shaotang mengambil jalan kecil, dia tidak sepenuhnya tidak tahu jalan utama. Konon katanya ada 6 alam di Dao besar. Alam pertama, memasuki Dao, secara kasar setara dengan tingkat ke-9 Kaisar Ilahi, dan tidak terlalu langka. Alam kedua, Rong Dao, kira-kira setara dengan tingkat keempat alam kekaisaran. Menaikkan Dao besar satu tingkat sama dengan menaikkan Dao kecil beberapa tingkat. Sebelum ini, Huang Fuyi dan Ji Tianyu seharusnya hanya berada di tingkat kedua Dao besar, alam Rong Dao. Perjalanan ke laut aturan tampaknya telah mempromosikan keduanya dan memungkinkan mereka memasuki alam ketiga Dao besar. Dunia hukum. Konon, ranah ketiga, ranah hukum, merupakan titik balik. Setelah ditembus, kekuatannya akan meningkat pesat, bahkan lebih kuat dari ranah kekaisaran tingkat ke-9. Dilihat dari situasi Ji Tianyu, memang demikianlah adanya. Seorang Shaotang tidak lagi percaya diri untuk mengalahkan Ji Tianyu atau Huang Fuyi. Perlu diketahui bahwa batas jalur kecil adalah tingkat ke-9 dari alam kekaisaran, dan tidak ada kemungkinan peningkatan lebih lanjut. Jalur besar memiliki alam keempat, kelima, dan keenam. Perbedaan antara jalan utama dan jalan kecil menjadi lebih jelas saat Anda melangkah lebih jauh. Laut aturan benar-benar tempat yang ajaib. Kata Huang Fuyi sambil tersenyum, Senior Shaotang, mereka yang berada di alam hukum Dao sudah mampu memanipulasi hukum Dao yang sebenarnya.
Apakah Anda ingin mengalaminya sendiri? An Shaotang terdiam sejenak, lalu tiba-tiba mencibir, Huang Fuyi, kau memang beruntung. Aku mengaku kalah hari ini. Tapi seperti yang kukatakan, tak masalah jika kau menargetkanku, tapi jika kau berniat menyerang tuanku, kau bermain api. Benarkah? Huang Fuyi tersenyum tidak setuju. Senior Shaotang, kakak Ji dan aku sudah menembus alam hukum Dao. Apa menurutmu kami masih belum sebanding dengan gurumu? Jauh dari itu. Kata An Shaotang acuh tak acuh, nadanya penuh percaya diri pada Xiao Chen. Oh, mungkin. Dia bisa mengajarimu cara mengalahkan senior Sui Dai. Dia memang orang yang luar biasa. Tapi kalau kau jatuh ke tangan kami, dia pasti ragu, kan? Kau ingin memanfaatkanku untuk mengancam Tuan. Bermimpilah. Aku mungkin tak bisa mengalahkanmu, tapi kalau aku bertekad pergi, kau tak akan bisa menghentikanku. Begitu dia selesai berbicara, An Shaotang melompat dan mencoba melarikan diri. Namun tiba-tiba, benang emas di langit membentuk lingkaran sihir, menyelimuti angkasa, tiba-tiba menghentikan langkah An Shaotang dan memaksa An Shaotang mundur kembali ke halaman. Kalian sudah siap. An Shaotang menyadari bahwa masalah hari ini tidak sederhana dan bukan ide yang muncul tiba-tiba. Huang Fuyi dan yang lainnya sudah lama ingin berurusan dengannya. Sudah terlambat untuk menyadarinya sekarang. Huang Fuyi terkekeh dan melambaikan tangannya di langit, kumpulkan. Lingkaran sihir benang emas di langit dengan cepat menyusut, mencoba menangkap An Shaotang. Pedang Ni. Tiba-tiba, energi pedang merobek ruang angkasa. Meskipun lingkaran sihir benang emas tidak terputus, hal itu menyebabkan lingkaran sihir bergetar, memperlambat kekuatan kontraksi. Yi. An Shaotang terkejut saat mencium aroma yang familiar. Saudaraku, mari kita bekerja sama untuk menghancurkannya. Suara tenang An Yi terdengar. Oke. An Shaotang mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, kekuatan pedang menyelimuti tubuhnya, menyatu dengan aura An Yi, bekerja sama satu sama lain, dan beresonansi dengan jalan surga. Tao surgawi terlarang, seluruh surga bersatu di bawah satu pedang. Jurus unik yang mengalahkan Huang Fu Suidai muncul kembali. An Shaotang dan An Yi bekerja sama, baik di dalam maupun di luar, bekerja sama, dan kekuatan mereka tak terbatas. Ledakan. Lingkaran sihir benang emas tidak dapat lagi menahan kekuatan ekstrim tersebut dan hancur berkeping-keping, sementara An Shaotang berhasil lolos. Huang Fuyi, kamu gagal. Seorang Shaotang memandang Huang Fuyi dengan mengejek. Kurasa tidak. Huang Fuyi tidak menunjukkan tanda-tanda kekalahan, malah terhibur. Senior Yi punya kedudukan lebih tinggi di hati Xiao Chen. Menangkapnya akan lebih menguntungkan daripada menangkapmu. Yi dan aku sudah bergabung. Sekalipun kami tak bisa mengalahkanmu, setidaknya kami harus pergi. Tak mungkin kau tinggal di sini. Kata An Shaotang. Kuakui memang sulit bagiku untuk mempertahankanmu. Tapi ada satu orang yang bisa melakukannya dengan mudah. Siapa? An Shaotang dan An Yi sama-sama waspada, dengan firasat buruk di hati mereka. Bahkan sekarang, kau masih belum bisa menebaknya. Huang Fuyi mencibir, aku tidak dendam pada gurumu, jadi kenapa kau mengincarnya? Aku tidak punya keputusan akhir di keluarga Huang Fu. Aku tidak bisa mengambil keputusan. Di keluarga Huang Fu saat ini, hanya ada satu orang yang bisa mengambil keputusan. Ekspresi An Shaotang dan An Yi berubah ketika mereka mendengar ini. Sungguh. Meskipun Huang Fuyi adalah tuan muda, dia hanyalah tuan muda, dan belum saatnya baginya untuk mengambil alih kekuasaan. Hanya ada satu orang di keluarga Huang Fu yang dapat membuat keputusan penting. Kaisar manusia. Mungkinkah? Begitu pikiran buruk itu terlintas di benak mereka, An Yi dan An Shaotang merasakan tekanan yang amat besar hingga mereka tak mampu melawannya, membuat mereka merasa kedinginan dari ujung kepala sampai ujung kaki, seakan-akan berada di neraka. Bab 1372. Aura yang akrab dan tekanan yang luar biasa membuat An Yi dan An Shaotang mengonfirmasi identitas masing-masing. Manusia. Kaisar manusia, kenapa? An Shaotang tidak pernah menyangka bahwa Kaisar manusia akan mengambil tindakan terhadap mereka. Meskipun Kaisar manusia telah mengabdikan dirinya untuk mengolah dan mengejar Dao Agung sejak bakatnya terbangun, waktu kontak mereka dengan Kaisar manusia telah berkurang. Tetapi bagaimanapun juga, mereka berasal dari negeri dongeng yang sama dengan Kaisar manusia, telah mengalami kesulitan, menjalani hidup dan mati bersama, dan memiliki persahabatan hidup dan mati. Sekarang, Kaisar manusia telah menjadi orang nomor satu di keluarga Huang Fu, dan dia benar-benar menyerang mereka. Saudaraku, guru bilang ini bukan Kaisar manusia yang sebenarnya. Ada satu lagi yang hilang. An Yi sudah siap, jadi dia tidak terlalu terkejut. Sejak Kaisar manusia mulai memusatkan kekuasaan dan secara diktator mengendalikan keluarga Huang Fu, dia tahu bahwa Kaisar manusia telah berubah. Yi, kau salah. Akulah Kaisar manusia yang sebenarnya. Kaisar manusia yang kau kenal seharusnya tidak ada. Tiba-tiba, sosok tinggi dan terpisah muncul di langit. Dia berdiri di sana dengan tenang, bagaikan satu dengan langit dan bumi, namun tampak terpisah dari langit dan bumi, berdiri di atas keduanya. Semua orang mendongak, ingin melihat lebih dekat wajah lelaki itu, tetapi mereka mendapati wajahnya selalu kabur dan tidak jelas, seolah-olah ada hukum tak kasat mata yang menyelimutinya, menghalangi pandangan mereka. An Yi juga menatap Kaisar manusia.
Ia merasakan kekaguman sesaat di hatinya, tetapi ia segera menahannya dan berkata dengan dingin, Kaisar manusia yang kukenal memiliki pikiran yang luas, peduli pada rakyat, baik hati, dan benar. Sebaliknya, kau sama sekali tidak layak menyandang gelar Kaisar manusia. Meskipun dihina, Kaisar manusia tetap tenang dan acuh tak acuh, berkata, aku selalu menjadi diriku sendiri. Kaisar manusia yang kau kenal melanggar jalan surga dan seharusnya tidak ada. Benar, kau juga seharusnya tidak ada. Tentu saja, pelaku di balik semua ini adalah tuanmu. Dialah yang harus membayar harganya. An Yi dan An Shaotang terkejut dan bertanya dengan heran, apakah kamu akan berurusan dengan guru? Pertempuran antara dia dan aku tak terelakkan. Nada bicara Kaisar manusia dipenuhi dengan keagungan yang tak terbantahkan dan keyakinan yang tak tertandingi. Seorang Yi dan An Shaotang mengenang. Namun tiba-tiba, keduanya seolah memiliki koneksi telepati dan secara bersamaan meledakkan sumber Taoisme dalam tubuh mereka, secara paksa menerobos tekanan dan pengekangan Kaisar manusia. Tao surgawi terlarang, seluruh surga bersatu di bawah satu pedang. Kedua pedang itu bersatu, menerobos batas, menempa pedang sederhana namun kuat, melesat lurus ke angkasa, berniat membunuh sang kaisar. Melihat ini, Kaisar manusia tampak acuh tak acuh. Ia meletakkan satu tangan di belakang punggungnya dan mengangkat tangan lainnya dengan ringan, mengembangkan kehampaan. Ruang dan waktu di sekitarnya seolah menjadi mainan di tangannya. Desis, desis, desis. Meskipun pedang langit itu ajaib dan mampu mengalahkan Huang Fusuidai serta menembus formasi benang emas, pedang itu pada akhirnya tidak mampu mengerahkan seluruh kekuatannya di hadapan kaisar tertinggi. Ketika pedang itu terbang dalam jarak 3 kaki dari kaisar manusia, pedang itu sepenuhnya diblokir dan dihancurkan sepenuhnya. Kamu masih sedikit pendek, biarkan tuanmu datang. Kaisar manusia melambaikan tangannya dengan santai, dan gelombang udara yang mengerikan menyapu, menghancurkan langit dan bumi. Peng, peng, An Yi dan An Shaotang langsung terluka, terlempar mundur dan jatuh ke tanah. Tangkap saja mereka, jangan sakiti mereka. Kaisar manusia memberi Huang Fuyi instruksi samar, lalu sosoknya melintas dan menghilang tanpa jejak. Datangnya cepat dan perginya cepat. Ya, guru. Huang Fuyi tahu bahwa kaisar manusia telah pergi jauh, tetapi dia tetap menanggapi dengan hormat. Sungguh kaisar manusia yang mengerikan. Ji Tianyu menatap tempat di mana kaisar manusia menghilang, dan hatinya terkejut. Dia telah lama berada di alam Dewa Utara, tetapi ini adalah pertama kalinya dia bertemu langsung dengan kaisar manusia. Awalnya dia mengira pujian dunia luar terhadap kaisar manusia terlalu berlebihan, tetapi pemandangan ini mengubah pikirannya. Saudara Yi, tingkat kultivasi gurumu mungkin telah mencapai tingkat kelima Dao besar, kan? Alam kelima dari Dao besar adalah alam dominasi. Mendominasi, seperti yang tersirat dalam namanya. Bahkan di surga ke-33, laki-laki kuat setingkat ini jarang ditemukan, dan mereka dapat menjabat sebagai kepala suatu klan atau pemimpin suatu agama. Saudara Ji, mengapa kau berbicara dengan penuh keraguan? Tanya Huang Fuyi dengan senyum misterius, sekalipun kau menggunakan imajinasimu yang paling liar untuk menebak, kemampuan guruku akan selalu di luar pemahamanmu. Ji Tianyu tertegun sejenak setelah mendengar ini, lalu tersenyum dan berkata, sepertinya aku tidak perlu kembali ke Daluotian untuk mencari bantuan. Gurumu bisa membantuku menghadapi Xiao Chen itu. Kau beruntung. Aku baru melihat guru beraksi sekali. Waktu itu, dia sendirian menyapu bersih semua anggota keluarga Huang Fu yang kuat, menekan semua lawan. Huang Fuyi terkekeh. Kuharap Xiao Chen ini benar-benar cakap dan bisa membantu guru menunjukkan lebih banyak kekuatannya. Haha, aku juga menantikannya. Ji Tianyu tertawa, tetapi tatapan matanya memancarkan kekejaman yang nyaris tak terlihat. Saudara Ji, orang-orang seperti kita ditakdirkan untuk menjelajahi 33 surga. Untuk apa repot-repot mengkhawatirkan wanita picik? Huang Fuyi menepuk bahu Ji Tianyu untuk menghiburnya, seolah tahu apa yang dipikirkan Ji Tianyu. Dia memberiku perasaan yang berbeda. Ji Tianyu menggelengkan kepalanya. Awalnya aku tulus ingin mencintai dan melindunginya seumur hidupnya, dan aku menuruti semua permintaannya. Dia bilang kekuatanku terlalu lemah, jadi aku dengan kejam berpisah dengannya selama ratusan tahun dan mengabdikan diri untuk berlatih Dao 5 elemen, agar aku bisa membuatnya terkesan saat aku bertemu dengannya lagi. Tapi aku tidak menyangka saat kita bertemu lagi, dia sudah menjadi wanita orang lain. Huang Fuyi tiba-tiba mencibir, Kakak Ji, harus kuakui, apa yang kau lakukan itu sangat bodoh. Aku akui aku terlalu naif sebelumnya, tapi aku belum kalah. Ji Tianyu berkata, sekarang aku jauh lebih kuat daripada Silier. Setelah masalah ini selesai, aku akan pergi ke alam nirvana untuk mencarinya dan memberitahu dia siapa pria sejatinya. Huang Fuyi berpikir sejenak setelah mendengar ini dan berkata, Saudara Ji, jika aku jadi kamu, aku tidak akan dengan bodohnya menunggu Xiao Chen kembali dan membuang-buang waktu. Sebaliknya, aku akan segera kembali ke alam nirvana dan menyelesaikan masalah Silier terlebih dahulu. Selesaikan masalah Silier dulu. Ji Tianyu tercengang. Tentu saja, meskipun Xiao Chen jelas bukan tandingan tuanku mungkin tidak punya niat membunuh terhadap Xiao Chen. Mungkin pada akhirnya dia akan melepaskannya. Huang Fuyi berkata, jika aku jadi kau, aku akan meminimalkan risiko dan menyelesaikan masalah yang paling penting terlebih dahulu.
Dengan begitu, bahkan jika Xiao Chen selamat dari tangan tuanku, dia tidak akan punya waktu untuk menyelamatkan Silier. Pikiran Ji Tianyu tiba-tiba menjadi jernih saat mendengar ini, dan dia berkata dengan penuh terima kasih, Saudara Yi, terima kasih atas bimbinganmu. Kakak Ji, kita ini saudara. Mengucapkan kata terima kasih saja sudah terlalu menyakitkan, kata Huang Fuyi sambil tersenyum. Oke, aku tidak akan memberitahumu, aku tidak akan memberitahumu. Kata Ji Tianyu, tapi susunan teleportasi ke alam Dewa Timur hancur. Ini, jangan khawatir, keluarga Huang Fu cukup efisien, dan susunan teleportasinya sudah diperbaiki. Kata Huang Fuyi. Bagus, aku akan segera pergi. Ji Tianyu mengepalkan tinjunya ke arah Huang Fuyi dan terbang menjauh. Dia tahu lokasi susunan teleportasi. Terlebih lagi, semua orang di keluarga Huang Fu mengenalnya, jadi Huang Fuyi tidak perlu membawanya jika mereka ingin meminjam susunan teleportasi. Ji Tianyu ini sudah kehilangan kesabarannya terhadap seorang wanita. Jika dia tidak mendapatkan asal-usul Dao 5 elemen, dia hanyalah seonggok lumpur. Huang Fuyi menatap Ji Tianyu yang terbang menjauh, menggelengkan kepalanya berulang kali, dan tampak sangat menghina. Bab 1373. Di dunia takdir yang kelam, keempat Dewi Surga masih bertarung dengan sengit. Xia Xiyun terisolasi dan tak berdaya, bertarung 1 lawan 3. Meskipun masih bisa bertahan, ia perlahan-lahan jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan seiring berjalannya waktu. Kecuali ada kejadian yang tidak diharapkan, kekalahan tidak dapat dihindari. Xia Xiyun, kita berempat adalah satu. Kau sendiri takkan mampu melepaskan kekuatan penuh hati indah Dao Surgawi. Akui kekalahan. Perempuan misterius itu, yang tubuhnya diselimuti kekuatan angin, guntur, air, dan api, berbicara dengan nada sedingin es. Di antara keempat orang itu, ia adalah yang paling sedikit berkontribusi dan berada dalam kondisi terbaik saat itu, tanpa banyak kerugian. Saya belum kalah, dan saya tidak akan mengaku kalah. Xia Xiyun kelelahan dan kekuatan fisiknya hampir mencapai batasnya, tetapi dia tetap bertekad dan bertahan, menolak menyerah. Teratai hitam di bawah kakinya tampaknya merasakan tekadnya, memancarkan cahaya yang lebih kuat dan melepaskan energi hitam yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun energi hitam tidak terlalu kentara di dunia hitam ini, kekuatannya, yang cukup kuat untuk mengubah cuaca dan memutarbalikkan ruang, dapat dengan mudah dideteksi. Melihat ini, nada suara wanita misterius itu tiba-tiba berubah. Ia berteriak, ayo serang bersama. Kita tidak bisa membiarkannya melepaskan teratai hitam. Mendengar ini, Jiang Qingyan dan Huang Fuyuruo pun mengetahui asal-usul teratai hitam. Raut wajah mereka tiba-tiba menjadi serius, dan jejak belas kasihan terakhir di hati mereka pun terhapus tanpa ampun. Tubuh mungil Huang Fuyuruo terbang terlebih dahulu, dan pedang ajaibnya melesat keluar, lalu cahaya pedang sepanjang 10.000 kaki membelah langit dan bumi. Jiang Qingyan mengikuti dari dekat, memegang Seng Xuan Wanluntu di tangan rampingnya. Di alam semesta yang luas, ia berubah menjadi Taixu, dengan mata yang aneh, memancarkan kekuatan yang mengerikan. Di sisi lain, wanita misterius itu berlatih dengan kedua tangannya, dan dao tertinggi dipelihara dan tumbuh di tangannya. Ketiganya tampak melakukan urusan mereka sendiri-sendiri, tetapi ada hubungan tersirat di antara mereka. 3 berkas cahaya, 3 kekuatan, pada saat bertemu, meletus dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Catatan kehancuran dunia oleh surga. Ketiganya berteriak serempak, dan ketiga kekuatan itu menyatu dan menyerbu langsung ke arah Xia Xiyun. Meskipun Xia Xiyun memiliki hati indah Dao Surgawi dan teratai hitam misterius, dan melepaskan kekuatan dahsyat untuk menghalanginya di saat kritis, dia pada akhirnya tidak berdaya dan tidak dapat menandingi kekuatan tertinggi dari catatan penghancuran Dao Surgawi. Peng, engah. Gaun merah Xia Xiyun berlumuran darah, yang begitu mencolok dan mencolok. Ia menderita luka yang tak terbayangkan dan terlempar ribuan kaki jauhnya. Jangan beri dia kesempatan untuk merebut hati Dao Linglong Surgawi. Wanita misterius itu selalu menyembunyikan dirinya dan tidak pernah memperlihatkan wajah aslinya. Jiang Qingyan dan Huang Fuyuruo bergegas menuju Xia Xiyun bersama-sama, ingin menggali hati indah Dao Surgawinya dan mengambilnya untuk diri mereka sendiri. Namun pada saat itu, tiba-tiba muncullah sesosok tubuh, dan dengan lambaian tangannya, cahaya pedang merobek ruang di hadapannya, menggambar jurang seperti Bima Sakti, menghalangi tindakan kedua wanita itu. Anda, Jiang Qingyan dan Huang Fuyuruo menatap orang yang tiba-tiba mengganggu situasi dengan kaget dan marah. Kenapa kau ikut campur? Nada bicara wanita misterius itu rumit dan sulit dipahami dalam kegelapan. Tidak ada alasan khusus. Kalau mau ikut campur saja. Kata Xiao Chen enteng. Kau pandai sekali ikut campur kapanpun kau mau, tapi kenyataannya, segala sesuatunya seringkali tak berjalan sesuai rencana. Kau tak bisa berbuat sesuka hati, kata wanita misterius itu. Ketidakpatuhanmu akan menyebabkan kekacauan dan membawamu pada kehancuran. Itu belum tentu mengarah pada kehancuran. Sekalipun tatanan lama terganggu, aku bisa membangun tatanan baru. Kata Xiao Chen santai. Kau terlalu sok benar. Kau tak bisa melawan takdir. Dan jika kau memaksakan diri melawannya, kau akan celaka, kata wanita misterius itu. Contohnya, begini. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat pemandangan yang mengejutkan. Xia Xiyun, yang dilindungi Xiao Chen di belakangnya, tiba-tiba tampak garang. Ia menggenggam pedang ajaib yang seharusnya berada di tangan Huang Fuyuruo dan menyerangnya.
Engah. Mungkin tidak terduga, Xiao Chen langsung tertusuk oleh pedang ajaib, dan darah terus mengalir keluar. Lihat, ini harga yang kau bayar karena bertindak gegabah. Wanita misterius itu mendesah pelan. Xiao Chen menundukkan kepalanya, menatap pedang iblis yang menembus punggungnya. Ia sedikit mengernyit, tetapi tidak terlalu marah atau panik. Ia bahkan tidak menoleh untuk melihat ekspresi Xia Xiyun. Ia hanya menatap wanita misterius itu, yang wajahnya tak terlihat jelas, dan bertanya, kalian mengendalikannya? Tentu saja tidak. Wanita misterius itu menggelengkan kepalanya. Ini dunia takdir. Apa yang terjadi di sini tidak berkesinambungan, juga tidak nyata. Ini peringatan. Xia Xiyun mencintaimu lebih dari apapun saat ini, tetapi di saat berikutnya, dia tak akan ragu menusukmu dengan pedang ajaibnya. Apakah Anda mengatakan bahwa campur tangan saya menyebabkan hasil ini? Benar, takdir Xia Xiyun sudah ditentukan. Jika kau paksa mengganggu takdirnya, itu akan menyebabkan beberapa perubahan tak terduga, merugikan dirinya dan dirimu sendiri. Bagaimana nasibnya? Tanya Xiao Chen. Dengan hati dao surgawi yang begitu indah, dia harus mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan dunia. Inilah misi dan tanggung jawabnya. Kata wanita misterius itu. Begitu pula dengan kita bertiga. Hanya dengan menggabungkan kekuatan kita, kita bisa mencapai sesuatu. Lelucon apaan? Cibir Xiao Chen. Kalau kau mau berkorban, silakan saja. Tak ada yang bisa menghentikanmu. Tapi dia tidak bisa. Aku yang akan mengurus urusannya. Kenapa kau ngotot begitu? Desah wanita misterius itu. Kenapa kau tidak berbalik dan melihat ekspresinya sekarang? Dia sendiri yang menusukkan pedang itu ke tubuhmu. Apa dia kesakitan, atau dia menganggapnya biasa saja? Tidak perlu. Aku tahu persis orang seperti apa dia. Kata Xiao Chen dingin, kalau ini yang kau sebut takdir, aku hanya bisa bilang, tidak ada yang istimewa. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen dengan lembut menurunkan tangannya dan membelai tepi pedang ajaib itu. Bang! Pedang ajaib itu patah menjadi dua bagian. Segera setelah itu, luka-luka Xiao Chen sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan dalam beberapa tarikan napas, ia kembali seperti baru, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ini bukan takdirku, juga bukan takdirnya. Lelucon ini harus berakhir di sini. Xiao Chen masih tidak berbalik untuk melihat Xia Xiyun, dan langsung mengeluarkan hukum yang kuat. 6 jalan reinkarnasi. Guru. Kekuatan siklus reinkarnasi besar langsung menelan dunia hitam takdir. Jiang Qingyan, wanita misterius itu, dan Xia Xiyun semuanya musnah saat dunia takdir lenyap, seperti bunga di cermin dan bulan di air. Huang Fuyuruo berangsur-angsur sadar kembali setelah dibaptis dengan hukum reinkarnasi. Kakak, wajah Huang Fuyuruo yang halus menunjukkan ekspresi terkejut dan takut. Apa yang baru saja terjadi? Hei, apakah kita sudah keluar dari dunia hitam itu? Pada saat ini, Huang Fuyuruo menyadari bahwa Xiao Chen mungkin memiliki kemampuan untuk menghancurkan dunia hitam sejak awal, tetapi dia hanya bermain-main dan ingin melihat bagaimana situasinya akan berkembang. Bagaimana? Bagaimana perasaanmu? Xiao Chen bertanya pada Huang Fuyuruo. Huang Fuyuruo berkata dengan ekspresi ngeri, rasanya seperti mimpi buruk yang mengerikan. Aku dikuasai oleh keinginan orang lain dan tak bisa mengendalikan diriku sendiri. Mungkin itu bukan kemauan orang lain, tapi naluri terpendammu sendiri. Atau mungkin itu pilihan yang akan kau buat di masa depan. Kata Xiao Chen sambil mengeluarkan pedang ajaib dan menyerahkannya kepada Huang Fuyuruo, ini untukmu. Bab 1374. Aku tidak menginginkannya. Huang Fuyuruo jelas takut pada pedang ajaib dan terus melambaikan tangannya. Begitu dia mengambil pedang ajaib itu, dia langsung kehilangan akal sehatnya dan melakukan hal-hal yang tidak dapat dia pahami. Aku akan membantumu menekan sebagian sifat jahatnya. Saat Xiao Chen berbicara, dia dengan lembut membelai tepi pedang ajaib itu dengan tangan kanannya, dan serangkaian tanda misterius tercetak pada pedang ajaib itu. Ketajaman pedang sihir banyak ditekan, menjadi biasa-biasa saja. Tidak apa-apa sekarang. Xiao Chen menyerahkan pedang ajaib itu kepada Huang Fuyuruo lagi. Kakak, kalau perlu, ambil saja sendiri. Sebenarnya, aku biasanya tidak menggunakan pedang, tapi tinjuku. Huang Fuyuruo masih ragu dan tidak berani menerimanya. Tidakkah kau merasa kau dan pedang ini ada hubungannya? Tanya Xiao Chen. Peganglah. Pedang ini akan sangat efektif di tanganmu. Tetapi, Huang Fuyuruo menatap pedang ajaib itu dengan ragu-ragu, dan tampak tergoda lagi. Dia memang dapat merasakan bahwa pedang ajaib ini mempunyai hubungan yang tidak dapat dijelaskan dengannya. Akhirnya, dia mengumpulkan keberaniannya dan mengambil pedang ajaib itu lagi. Saat dia mendapatkan pedang ajaib itu, dia merasakan sensasi aneh, tetapi tidak sekuat 2 kali sebelumnya, dan tidak membuat Huang Fuyuruo kehilangan kesadaran lagi. Kakak, apakah pedang ini bisa tetap seperti ini di masa depan? Kata Huang Fuyuruo, enggan melepaskannya. Tentu saja tidak. Segel yang kupasang hanya sementara. Nanti juga akan dilepas. Huang Fuyuruo terdiam setelah mendengar ini. Setelah beberapa saat, ia mendongak dan bertanya, Kakak, apakah apa yang terjadi di dunia hitam merupakan gambaran dari apa yang mungkin terjadi di masa depan? Mungkin. Xiao Chen menjawab dengan santai, tidak tahu apakah dia tidak yakin atau tidak peduli. Kalau begitu, kenapa kau masih bersikeras membiarkanku mengambil pedang ajaib itu? Tanya Huang Fuyuruo bingung.
Wanita cantik bergaun merah itu pasti orang yang sangat penting bagimu, Kak. Apa kau tidak takut aku akan kehilangan kendali dan menyakitinya? Kalau kau bertarung sendirian, kau bukan tandingannya. Kalau kalian bertiga bersatu, tentu saja aku akan melindunginya. Kau takkan punya kesempatan untuk menyakitinya. Xiao Chen menepuk kepala Huang Fuyuruo dan berkata, baiklah, karena kau merasa itu mimpi buruk, lebih baik kau lupakan saja. Ya, Huang Fuyuruo mengangguk dengan serius. Ia tidak merasa ada penolakan terhadap tindakan intim Xiao Chen, melainkan menikmatinya. Kakak, aku berjanji padamu, selama aku masih bisa sadar, aku tidak akan pernah menyakiti adik cantik itu. Cukup. Xiao Chen terkekeh, ayo pergi, ayo keluar dari sini. Setelah dunia hitam takdir hancur, seluruh ruang aneh laut aturan juga lenyap. Xiao Chen dan Huang Fuyuruo berjalan-jalan dan tidak menemukan apapun, jadi mereka meninggalkan lautan aturan. Setelah mereka pergi, dua pusaran air tiba-tiba muncul di tengah laut aturan. Api hantu yang familiar berkeliaran di sekitar salah satu pusaran air, dan dialah orang yang menciptakan Black Destiny World. Biarkan saja mereka pergi begitu saja. Jika kita bisa mengendalikan tubuh langit dan putra bencana, mereka pasti akan menjadi dua senjata yang ampuh. Kata pusaran api hantu dengan enggan. Dasar bodoh, kau masih keras kepala. Kalau aku tidak muncul tepat waktu untuk menyelamatkanmu, kau pasti sudah mati di tangan putra bencana, kata pusaran lain yang tak diketahui asalnya dengan marah. Jangan remehkan aku. Kalau dulu kau tak berbaik hati padaku, aku takkan peduli padamu. Putra bencana adalah anak iblis yang dipilih oleh Dewa Takdir untuk membawa bencana ke dunia. Kau dan aku bahkan tak mampu memahami potensinya. Seharusnya kau lihat hukum reinkarnasi yang ia gunakan tadi. Takdirmu tak sebanding dengannya, dan apa? Aku selalu merasa dia menggunakanmu untuk memahami jalan takdir. Kau bercanda. Jalan takdir bisa dipahami hanya dengan memahaminya. Kata pusaran api hantu dengan nada meremehkan. Secara logika, tanpa izin Dewa Takdir, kita semua tidak bisa mengakses jalan takdir. Namun, putra malapetaka ini mungkin anomali, jadi kita tidak boleh meremehkannya. Kau hanya berusaha meningkatkan moral orang lain sambil menghancurkan gengsimu sendiri. Meskipun dia telah menghancurkan jalan takdirku, itu tidak sepenuhnya tidak efektif. Pusaran api hantu mencibir, jika dia kejam, dia akan sulit dihadapi, tetapi dia terobsesi dengan seorang wanita. Ini akan menjadi kelemahan fatalnya. Memang, putra bencana dan hati surgawi yang lembut telah bertemu. Yang satu paling jahat, yang satunya paling suci. Keputusan yang mereka buat di masa depan pasti akan sangat menarik. Xiao Chen membawa Huang Fuyuruo kembali ke dinasti Taixu. Mendengar berita itu, Wenren Lingmeng segera bergegas menghampiri, tampak sangat panik. Grandmaster, sesuatu yang buruk telah terjadi. Master dan paman master keduanya berada dalam tahanan rumah di keluarga Huangfu. Xiao Chen mengerutkan kening ketika mendengar ini. Jika mereka bergabung, mereka bisa mengalahkan alam kaisar tingkat ke-9. Siapa yang bisa menahan mereka di tahanan rumah? Mungkinkah? Kaisar manusia? Kata Wenren Lingmeng dengan sungguh-sungguh, bahkan tuan dan paman pun tak sebanding dengan kaisar manusia. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa guru melakukan ini? Huang Fuyuruo terkejut dan tampak tidak percaya. Putri Yuruo. Wenren Lingmeng juga tercengang saat melihat Huang Fuyuruo. Tentu saja, dia akrab dengan nama Huang Fuyuruo. Mengesampingkan identitasnya sebagai murid langsung kaisar manusia, Huang Fuyuruo sendiri adalah makhluk yang sangat kuat. Huang Fuqi adalah orang yang keren dan nakal di alam Dewa Utara, tetapi itu tidak berarti dia benar-benar melanggar hukum. Kalau ada orang yang membuatnya takut dan tidak berani memprovokasi, Huang Fuyuruo pasti termasuk salah satunya. Saudari Lingmeng, apakah Anda yakin guru saya yang melakukannya? Apakah ada rahasia tersembunyi? Huang Fuyuruo sangat bingung dengan pertanyaan ini. Ini, seharusnya benar. Keluarga Huang Fu sama sekali tidak menghindar atau menyembunyikan masalah ini. Malah, mereka mempublikasikannya secara luas, seolah-olah mereka takut orang lain tidak mengetahuinya, kata Wenren Lingmeng dengan nada bingung. Sungguh memalukan mendengar kaisar umat manusia mengambil tindakan terhadap dua mantan rekannya yang hidup dan mati bersama. Namun keluarga Huang Fu tidak menyembunyikannya, tetapi sengaja mempublikasikannya, yang mana tidak masuk akal dari sudut pandang manapun. Lingmeng, jangan khawatir, Yi akan baik-baik saja. Mereka menangkap Yi, kemungkinan besar karena aku. Xiao Chen sepertinya sudah menebak sesuatu. Guru, kalau begitu Anda. Wenren Lingmeng juga bereaksi. Keluarga Huang Fu sengaja merilis berita tersebut, tampaknya menunggu seseorang untuk menyelamatkan mereka. Satu-satunya yang memiliki kemampuan dan posisi untuk menyelamatkan orang adalah Xiao Chen. Dengan kata lain, orang yang benar-benar ingin diincar keluarga Huang Fu adalah Xiao Chen. Saat ini, keluarga Huang Fu mungkin seperti jaring penangkap ikan. Tak perlu bicara lagi, aku tahu batas kemampuanku. Xiao Chen menyela Wenren Lingmeng, nadanya tak jelas, aku sudah lama di sini, saatnya bertemu kaisar manusia. Kakak, aku akan ikut denganmu. Tuan sudah keterlaluan dalam masalah ini. Aku mendukungmu, kata Huang Fuyuruo. Mendengar ini, Xiao Chen tersenyum dan berkata, keluarga Huang Fu adalah rumahmu. Kau bebas kembali jika kau mau. Tapi kau tidak boleh ikut campur dalam urusanku dan tuanmu. Tetapi,
Tidak ada tapi-tapian, pertarungan antara dia dan aku tidak dapat dihindari. Bab 1375. Xiao Chen belum pernah ke keluarga Huangfu, tetapi dengan Huangfu Yuruo yang memimpin jalan, perjalanannya lancar dan langsung menuju ke daerah inti keluarga Huangfu. Mengapa tidak ada seorang pun di sini? Wajah Huangfu Yuruo penuh dengan keraguan. Setelah melakukan perjalanan melalui keluarga Huangfu untuk waktu yang lama, dia dan Xiao Chen tidak bertemu satu orang pun yang masih hidup. Di manakah tempat-tempat yang dijanjikan akan penuh bahaya dan malapetaka, jaring ketat langit dan bumi? Jangan khawatir, itu akan segera datang. Xiao Chen tetap sama seperti biasanya, melihat sekelilingnya dengan sepasang mata dingin, seakan-akan dia bisa melihat apapun yang tersembunyi di sekitarnya. Tiba-tiba, cahaya keemasan muncul, kekuatan magis melonjak, segala macam seni misterius bergejolak, dan alam semesta menjadi kacau. Dunia seakan-akan dilanda kekacauan dan ketidakteraturan, kehilangan tatanannya. Segera setelah itu, lingkaran sihir raksasa seluas 1000 mil muncul dari tanah, menjebak Xiao Chen dan Huangfu Yuruo di dalamnya. Formasi ilahi Haotian. Huangfu Yuruo menatap lingkaran sihir raksasa di sekelilingnya dengan kaget, wajahnya pucat. Ia hanya pernah mendengar kakeknya menyebutkan formasi ini, dan baru pertama kali melihatnya hari ini. Formasi ini merupakan formasi pertama keluarga Huangfu, yang tersusun di posisi paling sentral keluarga Huangfu, melindungi keluarga Huangfu selama miliaran tahun. Nilai dan statusnya jelas dengan sendirinya. Jika keluarga Huangfu tidak mengalami bencana genosida, formasi ini tidak akan mudah digunakan. Sekarang, dia dan Xiao Chen baru saja masuk ke keluarga Huangfu dan langsung mengaktifkan formasi ini. Bukankah itu terlalu berlebihan? Formasi yang menakjubkan. Xiao Chen merasa kekuatannya terbatas, dan dia sangat terkesan. Setelah berlatih Huangji Huaxian Jue, ia hampir kebal terhadap formasi. Hampir mustahil menggunakan formasi untuk membatasi kekuatannya. Belum lagi, sekarang Huangji Huaxian Jue telah dipromosikan menjadi Hongmeng Creation Jue, bahkan lebih sulit bagi formasi untuk memberikan efek padanya. Tetapi Haotian Divine Array ini benar-benar berpengaruh padanya, membuatnya jelas merasa bahwa kekuatannya terblokir. Kalau orang lain, bukankah dia akan tertimpa formasi itu sampai mati? Senior Xiao, aku sudah lama mengagumimu. Tiba-tiba, sesosok elegan terbang ke dalam formasi seperti aliran cahaya dan menghadap Xiao Chen di udara. Kakak, Huangfu Yuruo terkejut ketika melihat Huangfu Yi, apa yang akan kamu lakukan? Yuruo, kamu tidak perlu ikut campur dalam masalah ini, keluarlah. Kata Huangfu Yi. Huangfu Yuruo tanpa sadar ingin membantah, tetapi Xiao Chen juga berkata, Yuruo, jika memungkinkan, aku harap kamu dapat membantuku menjaga Yi dan Shao Tang, serahkan saja ini padaku. Huangfu Yuruo ragu-ragu lagi dan lagi, lalu berkata tanpa daya, baiklah, kalau begitu aku tidak akan ikut campur dalam urusanmu. Karena hal itu tidak dapat dihindari, dia hanya bisa memilih untuk tidak membantu pihak manapun. Soal hasil, biarlah begitu saja. Memikirkan hal ini, Huangfu Yuruo terbang keluar dari formasi untuk mencari keberadaan An Yi dan An Shao Tang. Senior Xiao memang pria yang sangat terampil dan berani. Bahkan, jika kau menyandera Yuruo, kami mungkin akan sedikit khawatir. Huangfu Yi menatap Xiao Chen sambil tersenyum. Jangan terus-terusan ngomongin senior. Aku merinding. Kata Xiao Chen acuh tak acuh, di mana kaisar manusia? Apa dia tidak akan muncul? Jangan terburu-buru. Kalau mau ketemu guru, setidaknya kau harus melewatiku dulu. Kata Huangfu Yi sambil melambaikan tangannya pelan, seolah memberi kode. Desir, desir, desir. 4 sosok lainnya terbang ke dalam formasi, dan tanpa terkecuali, mereka semua memancarkan aura yang sangat kuat. Xiao Chen meliriknya dengan tenang dan mencibir, 3 kaisar tingkat 9 dan 1 master Dao Agung, sungguh masalah besar. Senior, Anda terlalu baik. Bahkan untuk keluarga Huangfu, ini dianggap pengerahan pasukan besar-besaran. Huangfu Yi berkata sambil tersenyum, tapi lawannya adalah seorang ahli seperti Anda. Mengirimkan semua pasukan adalah bentuk penghormatan yang minimal. Kau memang pandai bicara, tapi aku di sini hanya untuk kaisar manusia. Kau tidak layak mendapatkan perhatianku. Xiao Chen berkata dengan dingin, minggir. Jangan terlalu melebih-lebihkan kemampuanmu. Sungguh sombong. Dalam formasi ilahi Haotian, menghadapi pengepungan kami, kau masih berani berbicara begitu arogan. 4 orang paling berkuasa di keluarga Huangfu semuanya murka. Mereka adalah nenek moyang dan saat ini merupakan generasi tertua dalam keluarga Huangfu, yang telah hidup selama miliaran tahun. Meskipun kekuatan kaisar manusia melampaui mereka, ia tak bisa menandingi mereka dalam hal senioritas. Saat mereka bertemu, kaisar manusia akan memanggil mereka senior. Xiao Chen begitu tidak tahu berterima kasih hingga dia memperlakukan mereka seperti bukan apa-apa. Mata Huangfu Yi juga memancarkan sedikit amarah, tetapi ia segera menyembunyikannya dan berkata sambil tersenyum nakal, Senior Xiao, apa menurutmu aku tidak layak menjadi lawanmu dan tidak punya niat untuk membunuhku? Kalau begitu, aku harus mengingatkanmu, Senior, bahwa belum lama ini, aku memberi nasihat kepada saudara Ji dan menunjukkan sebuah langkah brilian. Kalau kau tahu, kau mungkin akan sangat khawatir. Ji Tianyu. Xiao Chen mengerutkan kening. Ji Tianyu sudah terlalu lama menunda-nunda. Setiap kali aku ingin membunuhnya, entah kenapa kami selalu saling merindukan dan tak pernah bertemu. Ya,
Aku tahu betul dendam antara senior dan kakak Ji. Untuk bisa membuat dua sosok yang tak tertandingi itu iri satu sama lain, si Huang dari alam nirvana pastilah seorang wanita cantik yang tak tertandingi. Kata Huang Fuyi. Di mana Ji Tianyu? Xiao Chen bertanya dengan dingin, dengan firasat buruk di hatinya. Dia tidak ada di sini. Huang Fuyi tertawa. Susunan teleportasi menuju alam Dewa Timur telah diperbaiki, dan saudara Ji telah kembali langsung ke alam Dewa Timur. Senior, coba tebak, apa hal pertama yang akan dilakukan saudara Ji ketika dia kembali ke alam Dewa Timur? Mendengar ini, ekspresi Xiao Chen menjadi gelap. Kenapa kau diam saja, senior? Huang Fuyi melihat ekspresi Xiao Chen yang tidak senang dan tampak cukup puas. Ini rencana yang kuberikan khusus untuk kakak Ji, dan ini juga hadiah untukmu, senior. Apa kau puas? Namamu Huang Fuyi, tuan muda keluarga Huang Fu. Xiao Chen tiba-tiba mendongak, dan sepertinya ini pertama kalinya dia menatap Huang Fuyi dengan sungguh-sungguh dan serius. Benar sekali, aku tidak berbakat, kata Huang Fuyi. Aku datang ke sini hari ini semata-mata untuk menyelesaikan dendamku dengan Kaisar Manusia, tanpa niat menyakiti siapapun. Tapi harus kuakui, kau menonjol dan berhasil menarik perhatianku. Ekspresi Xiao Chen berubah dingin, matanya berkedip-kedip, seperti tatapan ke dalam jurang kematian. Sejujurnya, dia bisa menganggap enteng rencana apapun terhadapnya dan tetap tidak tergerak. Jika mereka dapat menyakitinya, itu adalah kemampuan musuh. Tetapi dia sama sekali tidak bisa menoleransi orang-orang seperti Huang Fuyi yang menargetkan teman-teman dan kerabatnya untuk membuatnya jijik. Karena kamu begitu bertekad untuk mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen mengambil langkah besar dan menyerbu seperti seekor naga yang mengamuk. Ruang yang dilewatinya runtuh. Apa? Hanya dengan bergerak, bisakah Anda menghancurkan ruang? Tuan muda, hati-hati. Ekspresi keempat leluhur besar keluarga Huang Fu berubah drastis. Mereka menyerang bersamaan, menggunakan sihir tertinggi untuk mencoba menghentikan Xiao Chen. Namun, Xiao Chen terlalu cepat dan terlalu ganas, dan mereka tidak dapat mengejarnya atau menghentikannya. Kenapa kamu tidak ditekan? Huang Fuyi pun terbangun dalam sekejap, senyum main-mainnya membeku, digantikan oleh kengerian yang tak terlukiskan. Bukankah formasi ilahi Haotian telah menekan kekuatan Xiao Chen? Apa yang terjadi? Tanpa waktu untuk menyelidiki alasannya, Huang Fuyi secara naluriah menggunakan senjata sihir pelindungnya di bawah ancaman yang mematikan, dan pada saat yang sama, hukum Tao ditingkatkan ke tingkat ekstrim. Telan Galaksi. Bab 1376. Hanya ada dua sumber Dao Agung di seluruh alam ilahi empat arah. Satu bola adalah asal mula 5 elemen klan Si di alam nirvana. Yang satu lagi adalah asal mula Devouring Avenue milik keluarga Huang Fu. Devouring Avenue juga merupakan jalan raya tertinggi, menempati peringkat 10 teratas dari 3.000 jalan raya. Namun memiliki asal-usul Dao pemakan tidak berarti semua orang dapat mengamalkan Dao tersebut. Faktanya, selama miliaran tahun dalam keluarga Huang Fu, hanya sedikit orang yang mampu memahami jalan agung melahap. Alasan mengapa Huang Fuyi mampu menjadi tuan muda keluarga Huang Fu adalah, pertama, karena tunangannya, kedua, karena ia adalah murid Kaisar Manusia, dan ketiga, karena ia sendiri cukup menonjol. Meskipun dia tidak dilahirkan dengan tubuh Dao besar seperti Huang Fuyuruo, dia juga memahami Dao besar melahap hanya dalam beberapa ratus tahun. Perjalanan ke lautan aturan memungkinkannya menerobos ranah hukum Dao besar dan menguasai hukum melahap. Di bawah niat membunuh Xiao Chen yang mematikan, potensinya dilepaskan, dan dia melepaskan hukum melahap yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Telan Galaksi. Kekuatan hukum itu seketika menghasilkan pusaran hitam, seolah-olah galaksi terbalik dan dunia terbalik. Pusaran hitam itu menghasilkan kekuatan melahap yang besar, menelan dan menghancurkan apapun di sekitarnya. 4 orang terkuat di keluarga Huang Fu menggunakan berbagai macam jurus untuk menyerang Xiao Chen, namun saat ini, mereka semua ditelan dan dimusnahkan oleh pusaran hitam itu tanpa terkecuali, bahkan tanpa ada gelembung yang terbentuk. Ketika Xiao Chen melihat gerakan ini yang sangat mirip dengan Primordial Dark Devouring, dia ragu sejenak. Pada saat ini, pusaran hitam memperlakukan semua orang secara setara dan menghisap Xiao Chen masuk. Kesuksesan. Huang Fuyi terkejut dan gembira. Kalau kamu langsung ditelan oleh hukum melahap, kamu pasti mati. Kamu berharap. Tiba-tiba, tawa dingin bak dewa kematian terdengar, dan kekuatan sebuah pukulan menghancurkan pusaran hitam itu. Hukum melahap langsung hancur, dan dunia kembali jernih untuk sementara waktu, tetapi terjerumus ke dalam kekacauan yang bahkan lebih dahsyat. Apa? Huang Fuyi kaget. Sebelum dia sempat bereaksi, pukulan dahsyat itu sudah mendarat padanya. Peng! Huang Fuyi terlempar seperti bola meriam, pakaiannya robek berkeping-keping, dan senjata sihir pelindungnya hancur berkeping-keping akibat kekuatan pukulannya. Tetapi mungkin karena lapisan perlindungan ini, Huang Fuyi hanya terluka parah setelah jatuh ke tanah dan tidak langsung meninggal. Huang Fuyi, kau tidak suka membuatku kesal. Hari ini aku akan melihat siapa yang bisa melindungimu. Mata Xiao Chen dingin saat dia berjalan menuju Huang Fuyi selangkah demi selangkah. Kenapa kamu tidak ditekan oleh formasi ilahi Haotian? Huang Fuyi dipenuhi rasa ngeri dan penyesalan membuncah dalam hatinya. Dia memang bermaksud memprovokasi Xiao Chen karena Xiao Chen bersikap terlalu tenang sehingga membuatnya sangat tidak senang dan merasa dipandang rendah. Awalnya,
Ia mengira telah menembus ranah hukum Dao Agung, dan mendapatkan bantuan dari 4 orang terkuat dari keluarga Huangfu, sementara Xiao Chen tertindas oleh formasi. Ketika salah satu dari mereka semakin kuat sementara yang lain melemah, ia dapat menghadapi Xiao Chen sendirian tanpa campur tangan gurunya. Namun faktanya jauh di luar dugaan dan kendalinya. Dengan orang sepertimu, bahkan jika aku ditekan sampai hanya memiliki 100% kekuatanku yang tersisa, akan mudah bagiku untuk membunuhmu. Xiao Chen mencibir, mengangkat tangannya dan menghunus pedang pembunuh, siap menebas. Xiao Chen, jika kau ingin membunuh muridku, bukankah seharusnya kau melewatiku terlebih dahulu? Tiba-tiba, sesosok yang sombong turun dari langit. Tak ada aura yang menggetarkan bumi, tak ada tekanan yang berlebihan, sangat tenang dan damai, seakan menyatu dengan langit dan bumi, tidak sombong maupun tidak sabaran, tidak mendominasi maupun sombong. Mendengar ini, Xiao Chen menarik kembali pedang di tangannya dan berkata kepada Kaisar Manusia, kau benar. Tidak dapat diterima membunuh muridmu tanpa mengalahkanmu terlebih dahulu. Tiba-tiba, Xiao Chen menendang Huang Fuyi menjauh dan pada saat yang sama merapal mantra, memaku Huang Fuyi ke tepi formasi Hao Tianzhenyan. Dia tidak terbunuh, namun diikat dan pergerakannya dibatasi. Terima kasih. Kaisar Manusia berterima kasih padanya. Tidak, aku hanya ingin membuat pertarungan kita lebih seru. Kata Xiao Chen tenang, ingat, jangan biarkan dia menang. Nyawa muridmu ada di tanganmu. Kalau kau kalah, dia pasti akan mati. Aku bahkan sudah menggunakan formasi ilahi Hao Tian. Aku berharap bisa menggunakan segala cara untuk mengalahkanmu. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu menang? Tanya Kaisar Manusia dengan tenang. Aku benar-benar terkejut. Kata Xiao Chen, kau benar-benar menggunakan formasi untuk menekanku. Bahkan jika kau akhirnya mengalahkanku, apakah itu kemenangan yang kau inginkan? Orang kuat seperti Kaisar Manusia pastilah sombong dan angkuh. Ia tidak suka menggunakan cara-cara tercela dan menginginkan pertempuran yang adil dan jujur. Tetapi pada saat ini, Kaisar Manusia memilih untuk menggunakan formasi, seolah-olah cara apapun dapat diterima selama dia dapat mengalahkan Xiao Chen. Proses keberhasilan atau kegagalan tidaklah relevan. Terlalu terobsesi dengan keadilan dan kejujuran, terlalu menekankan integritas dan keadilan, dan terlalu peduli dengan opini publik sama saja dengan mengikat tangan sendiri. Apakah ini kebenaran yang telah kau pahami selama jutaan tahun? Tanya Xiao Chen. Kaisar Manusia mendesah, lagi pula, tak seorang pun bisa sempurna. Untuk mengejar hal-hal tertentu, seseorang harus mengorbankan hal-hal lainnya. Seringkali, semakin seseorang mengejar kesempurnaan, semakin besar kerugiannya pada akhirnya. Tak mungkin mendapatkan keduanya. Apa yang seharusnya ditinggalkan memang harus ditinggalkan, tapi bagaimana dengan niat dan prinsip awalmu? Xiao Chen menatap langsung ke arah Kaisar Manusia dan berkata, ini tidak boleh ditinggalkan. Tidak ada yang namanya menyerah atau tidak, yang penting berani menyerah atau tidak. Setelah Kaisar Manusia selesai berbicara, seluruh auranya berubah, seperti singa yang sedang tidur dan terbangun, dan dia berteriak, Xiao Chen, hari ini aku akan mengalahkanmu. Hehe, aku akan sangat senang jika kamu bisa melakukannya. Mata Xiao Chen berbinar dan kekuatan sucinya perlahan terbentuk. Untuk sesaat, kedua kaisar yang tak terkalahkan itu berada dalam kebuntuan, mata mereka bertemu, dan mereka sudah memahami pikiran masing-masing. Dendam, benar dan salah tidak lagi penting. Saat ini, hanya berjuang. Jalan ke Kekaisaran Surga. Kaisar Manusia mengambil inisiatif, berniat menyerang lebih dulu. Kekuatan ilahi Hong Tao bagaikan sungai yang mengalir deras dari langit, mengalir deras dan langsung menuju Xiao Chen. Xiao Chen menatap tajam dan mengangkat tangannya untuk menghalangi, dan dia tahu bahwa Kaisar Manusia adalah yang terkuat di antara yang kuat, benar-benar berbeda dari lawan-lawan yang pernah ditemuinya sebelumnya. Ledakan. Kehampaan itu meledak dengan dahsyat, dan Xiao Chen terhempas mundur ribuan kaki oleh angin kencang, jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Seperti yang diharapkan dari Kaisar Manusia. 4 orang terkuat dari keluarga Huangfu yang diam-diam mundur dari lingkaran pertempuran semuanya bersemangat. Mereka sudah merasakan betapa kuatnya Xiao Chen. Bahkan dengan kekuatan gabungan mereka berempat, mereka bahkan tidak bisa menyentuh ujung baju Xiao Chen. Namun saat Kaisar Manusia bertindak, dia menjatuhkan Xiao Chen dengan gerakan pertamanya, yang membuat mereka sangat bersemangat. Tuan, cepat, cepat bunuh dia. Huang Fuyi terpaku pada tirai cahaya formasi dan tak bisa bergerak. Ia kehilangan ketenangan dan keteguhannya, dan wajahnya tampak garang dan ganas. Jika dia tidak membalas dendam, dia tidak akan disebut Huang Fuyi. 4 leluhur, kemarilah dan bantulah aku keluar dari kesulitan ini. Teriak Huang Fuyi. Mendengar ini, keempat orang kuat dari keluarga Huangfu berkumpul di sekitar Huang Fuyi. Setelah mempelajari larangan Huang Fuyi sejenak, mereka semua menggelengkan kepala dan berkata, batasan ini di luar kemampuan kita. Saya khawatir kita tidak bisa melanggarnya. Apa, kalian? Huang Fuyi tanpa sadar ingin memarahi keempat pecundang itu, tetapi ia menahannya dan mengubah kata-katanya, ada tablet roh di tas penyimpananku. Kalian bisa menemukan cara untuk mengeluarkannya dan menghancurkannya. Yu Han akan datang menyelamatkanku. Bab 1377. Kamu seharusnya tidak berada di level ini. Apakah formasi ilahi Hao Tian terlalu menekanmu? Berbeda dengan yang lain, saat Xiao Chen terpental hanya dengan satu gerakan, sang Kaisar Manusia tidak senang sama sekali, melainkan sedikit kecewa.
Xiao Chen tidak menjawab pertanyaan Kaisar Manusia, melainkan bertanya, dulu, aku seolah menjadi penyelamatmu. Apakah ini caramu membalas budiku? Maaf, aku tidak punya ingatan itu. Bukan aku yang kau selamatkan. Kata Kaisar Manusia dengan tenang, sejarah itu sudah lama diputuskan. Campur tanganmu tidak membantu siapapun, malah membawa banyak masalah yang tidak perlu. Jangan terlalu pesimis. Segala sesuatu ada karena suatu alasan. Perjalananku kembali ke masa lalu memang menimbulkan beberapa dampak yang kurang memuaskan, tetapi setelah kejadian itu, aku bisa menciptakan nilai yang lebih bermanfaat. Kata Xiao Chen, seperti katamu, untuk mencapai tujuan tertentu, kita harus mengorbankan tujuan lainnya. Selama manfaatnya lebih besar daripada kerugiannya, mengapa tidak melakukannya? Kefasihanmu memang bagus. Kata Kaisar Manusia, tapi sulit meyakinkan orang hanya dengan kata-kata. Kau harus menunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Jadi, ini tujuanmu melawanku. Kata Xiao Chen dengan tenang. Kekuatanmu harus sebanding dengan ambisimu. Kalau tidak, kau hanya main-main. Kata Kaisar Manusia. Aku punya banyak alasan untuk menghentikanmu, bahkan dengan mengorbankan nyawamu. Mendengar ini, Xiao Chen tidak melanjutkan pembicaraan, tetapi malah mengajukan pertanyaan yang tampaknya tidak berhubungan. Yi dan Shao Tang dikalahkan olehmu. Kalau aku bahkan tidak mampu menghadapi kedua muridmu, aku tidak berhak berdiri di hadapanmu. Kata Kaisar Manusia. Mereka seharusnya hampir berhasil menggunakan teknik Dao Surgawi terlarang. Bagaimana menurutmu? Tanya Xiao Chen lagi. Biasa saja, tapi tidak seperti ikan yang diburu burung. Kaisar Manusia tidak bermaksud mengejek atau mengejeknya, seolah-olah ia hanya menyatakan fakta. Evaluasi semacam ini benar-benar tamparan di wajahku. Xiao Chen menghela napas, baiklah, aku akan menggunakan cara mereka berlatih untuk melawanmu. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen melihat seni penciptaan Hong Meng beraksi, dan energi terkondensasi di seluruh tubuhnya. Jalan reinkarnasi, jalan sebab akibat, jalan 5 elemen, jalan melahap. Semua kemampuan itu tidak aktif dan sengaja ditekan oleh Xiao Chen, tetapi aura lain yang tidak dapat dijelaskan dengan cepat tumbuh lebih kuat dan menyebar ke seluruh tubuh Xiao Chen. Kau menyerahkan 9 dari 10 kemampuanku dan hanya menyimpan 1. Apa kau tidak meremehkanku? Tanya Kaisar Manusia dingin. Tidak, kekuatanku selalu 10. Jika aku melepaskan 9, yang tersisa akan mengisi kekosongan di 9 lainnya. Xiao Chen berkata dengan tenang, jadi, aku tidak menekan kekuatanku, tetapi memperkuat yang terakhir ini. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, dan niat pedang abadi mengembun. Tao surgawi terlarang, seluruh surga bersatu di bawah satu pedang. Pedang terkuat, hampir seketika. Memanggil. Cahaya pedang itu abadi, dan seluruh surga menjadi satu. Gerakan yang sama, ketika dilakukan oleh Xiao Chen, memiliki konsep yang sepenuhnya berbeda. Wajah Kaisar Manusia langsung berubah warna, pupil matanya sedikit mengecil, dan sebelum dia bisa bereaksi, dia terkena serangan pedang. Ledakan. Bahkan seseorang sekuat Kaisar Manusia pun terhempas ke tanah hanya dengan satu tebasan pedang, menimbulkan kepulan debu. Seluruh keluarga Huangfu berada di ambang kehancuran, seolah-olah mereka telah mengalami bencana kiamat. Seberapa kuat? Apakah anak itu monster? Banyak orang kuat di keluarga Huangfu memperhatikan pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya ini dan terkejut dengan kekuatan Xiao Chen yang luar biasa. Dia adalah Kaisar Manusia yang memiliki bakat luar biasa. Meskipun mereka orang luar, semua orang di keluarga Huangfu bersedia melayani dan menghormatinya. Tetapi pada saat ini, Kaisar Manusia yang tak terkalahkan itu benar-benar dihempaskan ke tanah oleh pedang Xiao Chen, yang benar-benar menggemparkan hati mereka. Mungkinkah Kaisar Manusia akan dikalahkan? Kalah dari cowok tak dikenal. Diagram Haltian Tai Chi. Ledakan. Cahaya menyilaukan menerobos kegelapan, dan sebuah diagram Tai Chi raksasa muncul di tanah. Sosok arogan berdiri di tengah diagram Tai Chi, memandang ke bawah ke segala arah. Itu Kaisar Manusia. Kaisar Manusia tidak terkalahkan. Kaisar Manusia tidak terkalahkan. Semua orang di keluarga Huangfu sangat gembira dan bersorak keras. Kukira kau sedang mengolah dao melahap, tapi ternyata tidak. Xiao Chen menatap diagram Tai Chi besar di tanah dan berkata sambil berpikir, daomu tidak termasuk dalam 3.000 dao. Sang Kaisar Manusia tidak menjawab, seolah-olah dia benar-benar tenggelam dalam pertempuran yang penuh gairah itu, tanpa memikirkan hal lain. Pedang ilahi Haotian. Kaisar Manusia menurunkan tangannya dan mengambil beberapa sinar cahaya dari diagram Tai Chi. Cahaya itu mengembun menjadi pedang dewa yang dapat merebut langit dan menyerbu langsung ke arah Xiao Chen. Melihat ini, Xiao Chen bergerak seperti hantu dan menghindari pedang ajaib. Meskipun pedang ajaib itu secara otomatis melacaknya seperti bayangan, Xiao Chen mengabaikannya dan bergegas menuju Kaisar Manusia dan melangkah ke medan diagram Tai Chi. Guntur langit cerah kekaisaran. Kaisar Manusia berada dalam diagram Tai Chi, bagaikan pencipta segala sesuatu. Dengan jentikan jarinya, petir ungu berkumpul di tangannya dan langsung menyambar ke arah Xiao Chen. Dengan petir ungu di depan dan pedang Haotian di belakang, Xiao Chen diserang dari kedua sisi dan tampaknya berada dalam dilema. Namun, saya melihat catatan kehancuran dunia oleh surga. Di dunia takdir, jurus yang digunakan Huangfu Yuruo,
Jiang Qingyan, dan wanita misterius itu bersama-sama untuk melukai Xia Xiyun dengan parah kini digunakan dengan terampil oleh Xiao Chen tanpa sedikit pun kejanggalan. Ledakan. Dengan Xiao Chen sebagai pusatnya, kekuatan mengerikan menyebar ke seluruh hamparan tanah yang luas. Petir ungu itu pun sirna, pedang Hao Tian tak berfungsi, dan diagram Tai Chi di tanah retak inci demi inci, sama sekali tak sanggup menahan energi penghancur terlarang ini. Ini, mata kaisar manusia berubah dengan cepat, dan dia merasa sedikit tidak percaya di dalam hatinya. Tetapi bagaimanapun juga, dia adalah kaisar yang tak tertandingi, dan dia segera mendapatkan kembali ketenangannya dan tetap tenang. Hao Tian meminjam sihir untuk mengubah segalanya. Ketika sihir itu diucapkan, diagram Tai Chi yang rusak di tanah langsung utuh kembali, dan dalam sekejap, energi alam semesta dan penciptaan menyebar, berevolusi menjadi suatu permukaan. Tai Chi, catatan penghancuran Dao Surgawi. Adegan itu sungguh mengejutkan, seolah-olah rahasia Tai Chi adalah memanfaatkan kekuatan orang lain. Catatan penghancuran Dao Surgawi yang sebelumnya ditampilkan Xiao Chen justru kembali ke jalur aslinya di antar muka yang berevolusi dari diagram Tai Chi ini. Ledakan. Semua kekuatan diarahkan pada Xiao Chen. Tubuh Xiao Chen terbelah di tempat, seakan-akan dia akan mati. Akan tetapi, sebelum keluarga Huang Fu dapat bersorak gembira, mereka melihat luka-luka Xiao Chen sembuh dengan cepat dan tubuhnya yang terbelah menjadi utuh kembali. Sial, apakah orang ini abadi? Seseorang dari keluarga Huang Fu tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Seperti yang diharapkan dari kaisar manusia, kau benar-benar bisa membalas jurusku. Nada bicara Xiao Chen penuh kekaguman. Prinsip gerakan kembali sebenarnya tidak sulit, dan banyak orang yang tahu cara menggunakannya. Namun, gerakan ini memiliki batasan. Umumnya, gerakan ini hanya dapat mengembalikan gerakan yang lebih lemah dari gerakannya sendiri. Jika batasnya terlampaui, gerakan tersebut tidak dapat dikembalikan. Namun, kekuatan catatan penghancuran Dao Surgawi jelas lebih kuat daripada milik kaisar manusia, dan itu benar-benar dikembalikan oleh kaisar manusia. Hal ini benar-benar mengejutkan Xiao Chen dan ia hampir menderita kerugian. Masih bertarung? Xiao Chen bertanya pada kaisar manusia. Tentu saja, aku belum kalah. Kaisar manusia menatap Xiao Chen langsung dan berkata, aku ingin melihat Tao-mu sendiri. Harus lihat. Saya harus melihatnya. Oke. Aura Xiao Chen berubah, melepaskan semua kekuatan yang tertahan, dan mencapai kondisi penuh dalam sekejap. Cara kekaisaran digunakan, dan keabadian menjadi kosong. Sebuah hukum yang menentang surga yang belum pernah muncul di dunia tiba-tiba dicurahkan kepada kaisar manusia. Bab 1378. Kaisar manusia menerima pukulan telak yang menantang surga ini secara langsung, tetapi ia tidak terluka dan tidak terlempar. Namun, pupil matanya berubah seketika, seolah-olah ia melihat banyak pemandangan yang luar biasa. Bagaimana rasanya? Xiao Chen menarik tangannya di tengah jalan, menyembunyikan seluruh auranya, dan kembali normal. Mengapa berhenti? Tanya kaisar manusia. Kau dan aku bukan musuh bebuyutan, tak perlu bertarung hidup dan mati. Kata Xiao Chen, aku sudah memberimu apa yang kau mau. Kau memang tidak sederhana. Kaisar manusia mendesah tak jelas, sudahlah, kita akhiri saja hari ini. Aku mengaku kalah. Tidak. Bagaimana mungkin kaisar manusia mengakui kekalahan? Kamu belum kalah, kamu masih bisa terus berjuang. Semua orang di keluarga Huang Fu mendengar berita buruk itu, dan mereka bingung dan tidak mau menerimanya. Pertarungan seharusnya penuh suka duka. Menurut mereka, kaisar manusia tidak kalah, bahkan tidak terluka, sehingga ia bisa meneruskan pertarungan. Jika Anda mengaku kalah begitu cepat, mengapa repot-repot melakukan hal ini? Karena kau mengaku kalah, kau seharusnya tidak ikut campur dalam urusanku, kan? Kata Xiao Chen. Aku yakin kau tidak akan membunuh orang tak bersalah. Sedangkan untuk mereka yang kau anggap pantas dibunuh, kau bebas melakukan apapun yang kau mau. Saat kaisar manusia berbicara, dia tiba-tiba melompat dan terbang melintasi langit. Xiao Chen memandang ke arah di mana kaisar manusia pergi, sambil berpikir. Namun tanpa terlalu memperhatikan, dia berbalik dan berjalan menuju Huang Fu Yi selangkah demi selangkah. Tuan Xiao, mohon ampuni. 4 orang terkuat dari keluarga Huang Fu berdiri di depan Xiao Chen, dan mereka semua merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Keluar dari sini. Xiao Chen terlalu malas untuk membuang waktu bersama mereka. Ia melangkah maju, dan gelombang udara menyapu. Peng! Mereka berempat hanya merasakan adanya kekuatan dahsyat dari para dewa yang datang ke arah mereka, dan meskipun mereka berusaha sekuat tenaga, mereka tidak dapat menahannya, dan mereka semua pun terbang keluar. Apa yang akan kamu lakukan? Huang Fu Yi menyaksikan pemandangan mengerikan itu dan melihat Xiao Chen mendekat. Ia merasakan tekanan kematian dan wajahnya memucat. Tuanmu telah dikalahkan. Menurutmu apa yang harus kulakukan? Xiao Chen berhenti di depan Huang Fu Yi dan dengan santai memadatkan cahaya pedang sepanjang 30 cm itu. Tunggu, jangan sakiti dia. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari langit, bagaikan guntur, disertai kekuatan seorang master, meliputi seluruh keluarga Huang Fu. Dia adalah ahli tingkat master dari Sekte Qiankun. Semua orang di keluarga Huang Fu gemetar ketakutan, dan ada sedikit kegembiraan yang tak dapat dijelaskan. Sekte Qiankun adalah sekte besar di 33 surga, dan fondasinya lebih kuat daripada keluarga kerajaan biasa.
Tunangan Huang Fuyi merupakan putri kesayangan Sekte Qiankun dan memiliki status tinggi. Orang-orang kuat dari Sekte Qiankun kini telah muncul, dan tujuan mereka sudah jelas. Senior, Yuhan, selamatkan aku. Huang Fuyi menangkap secercah harapan dan berteriak kegirangan. Sudah kubilang, tak seorang pun bisa menyelamatkanmu hari ini. Suara dingin memadamkan api harapan yang berkobar dalam diri Huang Fuyi. Cahaya pedang itu berkedip-kedip dan bertambah kuat dalam sekejap, jatuh ke arah Huang Fuyi tanpa halangan apapun. Tidak. Huang Fuyi, yang terikat dan kehilangan senjata sihir pelindungnya, sama sekali tak mampu menahan pedang itu. 3 jiwa dan 7 jiwanya terpotong di tempat, dan tubuhnya pun berubah menjadi abu. Tuan muda, ini. Semua orang di keluarga Huang Fu berduka dalam diam. Hari ini tidak diragukan lagi adalah hari tergelap dalam sejarah keluarga Huang Fu. Di alam ilahi 4 penjuru, tak seorang pun berani menentang keagungan keluarga Huang Fu. Namun, hari ini, Xiao Chen menerobos masuk sendirian, mengalahkan kaisar manusia, membunuh tuan muda, dan dengan sengaja menginjak-injak martabat keluarga Huang Fu, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan atau menghukumnya. Klik. Kilatan petir jatuh dari langit, membentuk sesosok manusia di tanah. Petir itu memudar, menampakkan seorang lelaki tua berambut putih yang memancarkan aura transendensi. Kau membunuhnya. Pria tua berambut putih itu menatap Xiao Chen dengan marah. Bukankah sudah kubilang untuk tidak menyakitinya? Xiao Chen meliriknya dan berkata dengan tenang, aku tidak mengenalmu, mengapa aku harus mendengarkanmu? Kau, kata lelaki tua berambut putih itu dengan marah, aku dari Linglongtian, Sekte Qiankun. Terus kenapa? Xiao Chen tetap tidak tergerak. Orang yang kau bunuh adalah tunangan jenius nomor 1 Sekte Qiankun kita. Bagaimana menurutmu? Pria tua berambut putih itu mencibir. Oh, Xiao Chen mengangkat alisnya, jadi, itu musuh. Pria tua berambut putih itu secara naluriah merasakan hawa dingin yang kuat. Setelah sesaat terkejut, ia tertawa marah dan berkata, nak, kau masih ingin melawanku. Itu tergantung apakah kamu tahu bagaimana bersikap. Belum terlambat untuk pergi sekarang. Kata Xiao Chen. Lelucon apa ini? Pria tua berambut putih itu melangkah maju, seolah hendak bertindak. Namun pada saat itu, langit retak dan bayangan bening seperti peri muncul ke permukaan. Ini adalah wanita yang sangat cantik. Busananya sederhana, hanya kemeja putih sederhana, tetapi temperamennya yang mulia dan dingin membuat semua orang tak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya. Kulitnya seputih krim, rambut hitamnya seindah tinta, dia luar biasa. Jenius nomor 1 di Sekte Qiankun, Mu Yuhan. Semua orang di keluarga Huang Fu menahan napas. Meski itu hanya proyeksi, ia tetap mengundang decak kagum dan kekaguman. Pemandangan di surga ke-33 benar-benar berbeda dengan pemandangan di 4 alam dewa. Di masa lalu, para dewa kuno bersatu untuk membagi alam dewa menjadi 2. 4 alam dewa setara dengan tempat-tempat terlantar, dan alam ke-33 adalah tempat yang makmur dan berkembang di mana orang-orang kuat muncul dalam jumlah besar. Sekte Qiankun berkali-kali lipat lebih kuat daripada klan Ji dan klan Huang Fu, dan Mu Yuhan adalah jenius nomor 1 di Sekte Qiankun. Status dan pengaruhnya sudah jelas. Dari segi status, Huang Fuyi jelas jauh dari layak untuk Mu Yuhan. Ada jurang pemisah yang sangat lebar di antara mereka berdua. Namun, beredar rumor bahwa Kaisar Manusia telah melewati 33 langit dan secara tidak sengaja menyelamatkan Mu Yuhan dari kesulitan. Untuk membalas kebaikannya, Mu Yuhan membuat kontrak pernikahan dengan Huang Fuyi. Tentu saja semua ini hanyalah spekulasi dan rumor dari orang lain, dan tidak diketahui apakah ini alasan sebenarnya. Yuhan, anak ini. Pria tua berambut putih itu tampak sedikit menahan diri di depan Mu Yuhan dan berencana untuk melaporkan Xiao Chen. Namun, Mu Yuhan memotongnya dengan lambaian tangan dan berkata dengan dingin, Penatua, tidak perlu bicara lagi. Aku akan mengurusnya. Baiklah. Baiklah. Pria tua berambut putih itu tak berdaya dan mundur selangkah. Siapa namamu? Mu Yuhan menatap Xiao Chen, matanya bergerak-gerak, seolah sedang memeriksa sesuatu dengan saksama. Sebelum menanyakan nama seseorang, perkenalkan dirimu dulu. Ini sopan santun dasar dan juga menentukan apakah aku akan menjawabmu. Kata Xiao Chen. Mu Yuhan sedikit mengernyit saat mendengar ini dan berkata, bukankah banyak orang yang memanggil namaku barusan? Aku tidak mendengarnya, kata Xiao Chen. Di sampingnya, lelaki tua berambut putih itu begitu marah hingga dia meniup jenggotnya dan berharap dia bisa maju dan membunuh Xiao Chen. Namun, Mu Yuhan tidak marah. Sebaliknya, ia tampak menunjukkan sedikit ketertarikan yang kuat dan berkata, kamu benar-benar unik. Namaku Mu Yuhan, murid Sekte Qiankun, dan tunangan Huang Fuyi. Jadi, kau di sini untuk membalaskan dendam tunanganmu. Xiao Chen berkata dengan tenang, kalau begitu aku tidak perlu memperkenalkan diri. Lebih baik bertindak saja. Tidak, kau salah paham. Mu Yuhan berkata dengan tenang, Huang Fuyi sudah mati, jadi tidak ada gunanya aku membalaskan dendamnya. Tapi pernikahan 3 tahun lagi tidak akan dibatalkan dan akan tetap digelar sesuai rencana. Karena kau yang membunuh Huang Fuyi, kau akan menikah denganku menggantikannya. Bab 1379. Mu Yuhan tidak diragukan lagi membuat permintaan yang paling mengejutkan dengan kata-kata yang paling jelas. Belum lagi orang-orang dari keluarga Huang Fu, bahkan lelaki tua berambut putih dari Sekte Qiankun pun tak percaya.
Jing Seng berkata, Yuhan, kau. Penatua, tak perlu bicara lagi, aku punya ide sendiri. Mu Yuhan menyela pria tua berambut putih itu lagi, memberi isyarat agar dia tidak mengungkapkan pendapatnya. Meskipun lelaki tua berambut putih itu tidak mau, dia tidak punya pilihan selain menelan amarahnya di bawah intimidasi Mu Yuhan. Ini jimat penembus batas. Ambillah. Dalam 3 tahun, kau boleh datang ke Sekte Linglongtian Qiankun untuk menemuiku kapan saja. Sebutkan namaku, dan tak seorang pun akan berani menghentikanmu. Setelah Mu Yuhan selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan seberkas cahaya ilahi terbang ke tangan Xiao Chen. Xiao Chen mengambilnya dan dengan hati-hati memeriksa jimat pemecah batas itu. Dia pernah menggunakan jimat pemecah batas sebelumnya dan secara tidak sengaja berteleportasi ke bumi. Tetapi jimat pendobrak batas yang diberikan oleh Mu Yuhan tidak diragukan lagi berbeda dan tingkatnya jauh lebih tinggi. Dalam kesan Xiao Chen, jimat pemecah batas merusak antarmuka dan berteleportasi ke tempat acak. Jimat pemecah batas yang diberikan oleh Mu Yuhan mungkin merupakan transmisi terarah, dan akan langsung ditransmisikan ke Sekte Qiankun. Kurasa aku tidak menyetujui permintaanmu, kan? Xiao Chen menatap Mu Yuhan tanpa berkata-kata. Kau bahkan tidak menanyakan pendapat pria itu tentang hal-hal seperti pernikahan. Apakah kamu akan menolakku? Ekspresi Mu Yuhan menjadi gelap, seolah-olah dia tidak benar-benar mempertimbangkan masalah ini. Mu Yuhan akan menikah, bagaimana mungkin dia ditolak? Wah, inilah berkah yang kau peroleh melalui 10 kali kultivasi. Jangan tak tahu terima kasih. Pria tua berambut putih itu hampir mengumpat. Di Linglongtian, banyak pahlawan muda dan pemimpin kuat ingin bertemu Mu Yuhan tetapi ditolak. Sekarang Mu Yuhan telah berkomitmen untuk menikahi Xiao Chen, mengapa dia masih belum bahagia? Siapa yang memberiku wajah itu? Aku cukup tradisional dan tidak bisa menerima nilai-nilaimu. Jika pernikahanmu hanya sarana untuk menciptakan nilai, carilah orang lain. Aku tidak sanggup. Xiao Chen menjentikan tangannya dengan ringan, dan jimat pemecah batas melesat keluar dan terbang kembali ke tangan Mu Yuhan. Apakah kamu benar-benar sudah memikirkannya? Mu Yuhan menatap Xiao Chen dengan ekspresi rumit, merasa sedikit tidak nyaman. Aku ada urusan lain, sampai jumpa. Xiao Chen tidak ingin terlalu terlibat, jadi dia terbang ke keluarga Huangfu. Yuhan, kita punya banyak orang hebat di Linglongtian, kenapa kita harus memilihnya? Pria tua berambut putih itu tampak gembira saat itu. Meskipun tatapan arogan Xiao Chen membuatnya sangat tidak senang. Tapi tentu saja dia sangat senang Xiao Chen dan Mu Yuhan tidak berakhir bersama. Kalau tidak, dia akan sangat tidak nyaman jika Xiao Chen menginjak-injak kepalanya di masa depan. Dia beda dari orang biasa. Sudahlah, kita bicarakan ini nanti saja. Kamu tinggal saja dan urus sisanya. Aku harus pergi menemui seseorang. Tanpa menunggu jawaban lelaki tua berambut putih itu, Mu Yuhan terbang ke arah lain dan menghilang. Indra spiritual Xiao Chen dengan cepat menyapu Huang Fuyuruo. Dengan status dan kekuatan Huang Fuyuruo, dia dengan mudah menyelamatkan An Yiyi dan An Shaotang. Menguasai. An Yiyi tersenyum gembira saat melihat Xiao Chen. Mampu mencapai titik ini membuktikan bahwa bahkan kaisar manusia pun tidak dapat menghentikan Xiao Chen. Kakak, kau mengalahkan Tuan. Wajah Huang Fuyuruo penuh dengan keterkejutan. Tuanmu belum dikalahkan, dan dia dan aku bukan musuh. Xiao Chen menggaruk kepala Huang Fuyuruo dan berkata, dia memang pergi untuk saat ini, tapi dia akan segera kembali, dan dia akan berubah total. Kakak senior itu, Huang Fuyuruo jelas sudah menebak sesuatu. Aku hanya bisa minta maaf kepada kakak seniormu. Kupikir membunuh orang seperti ini sekali saja tidak cukup untuk memuaskan amarahku. Kata Xiao Chen, kalau kau ngotot menyalahkanku, aku terima saja. Mendengar ini, Huang Fuyuruo langsung menggelengkan kepala dan berkata, tidak, kakak seniorkulah yang memprovokasimu lebih dulu. Aku sudah bilang aku tidak akan ikut campur. Aku mengerti apapun hasilnya. Aku senang kau bisa mengetahuinya. Xiao Chen tidak menyangka Huang Fuyuruo begitu perhatian meskipun masih muda. Tuan, ayo kita pergi dari sini dulu dan kembali ke dinasti Taixu. An Yiyi tidak ingin tinggal di sini. Ia lebih suka merasa nyaman di tempatnya sendiri. Tidak, aku ingin kembali ke alam Dewa Timur. Meskipun Ji Tianyu seharusnya tidak menyakiti Xilier, Xiao Chen agak khawatir. Lagi pula, Ji Tianyu pasti sudah mati, jadi kita harus segera kembali untuk memeriksa. Kembali ke alam Dewa Timur. Tuan, aku akan menemanimu kembali. Kata An Yiyi. Tidak perlu. Kau dan Shaotang tinggallah. Kaisar manusia sedang pergi untuk sementara waktu. Kau akan mengurus keluarga Huangfu. Xiao Chen berkata, ketika kaisar manusia kembali, dia akan kembali ke kaisar manusia, kau tahu. Menjadi kaisar manusia lagi. An Yiyi dan An Shaotang saling berpandangan, keduanya penuh harap. Ya sudah. Ngomong-ngomong, ada susunan teleportasi, jadi sangat praktis untuk bola-balik. Kita akan saling menghubungi nanti. Setelah Xiao Chen selesai berbicara, dia terbang langsung menuju susunan teleportasi keluarga Huangfu. Alam Dewa Utara, alam di luar surga. Kaisar manusia yang kalah terbang ke sini. Dan di sini, sudah ada kaisar manusia lain yang tampak persis seperti dia, tengah menunggu. Kaisar ketenaran ini hanya mencapai tingkat ke-9 alam kaisar, tetapi sikap dan perilakunya sangat luar biasa, benar-benar berbeda dari kaisar tingkat ke-9 biasa. Bagaimana? Saya kalah.
Bukankah ini semua sudah diduga? Sudah kubilang sejak awal bahwa kau sendiri tidak sebanding dengannya. Kamu hanya bisa memahami segalanya setelah kamu mengalaminya sendiri. Apakah kamu terpisah? Masih ada satu langkah lagi. Sepanjang sejarah, belum pernah ada seorang pun yang benar-benar melampaui tingkat ke-9 alam kekaisaran. Saya dapat membantu Anda mencapai langkah ini. Kamu yakin? Kamu tidak menyesalinya? Ini taruhan kita. Kalau aku mengalahkannya, akulah tuannya. Kalau aku kalah, kaulah tuannya. Faktanya, kita semua adalah satu, tidak ada konsep siapa yang memimpin. Benar sekali. Kuharap setelah kita pulih sepenuhnya, kita punya kesempatan untuk mengalahkannya. Sepertinya kamu masih kesal. Haha. Kalau begitu aku akan selesaikan masalah ini dengannya nanti. Kedua kaisar manusia itu berbicara satu sama lain tanpa rasa dendam atau waspada satu sama lain. Dan diam-diam, sebuah bayangan terbang mendekat. Mu Yuhan. Kedua kaisar manusia itu tidak terkejut melihat pendatang baru itu, atau mungkin mereka memang sudah menunggunya. Kaisar manusia, apakah kau akan bergabung? Tanya Mu Yuhan. Kalau begitu, Yuhan ingin mengucapkan selamat kepadamu sebelumnya. Jika kau bergabung, kau pasti bisa langsung mengambil langkah itu. Kau juga hampir sampai, kan? Kita butuh waktu untuk bergabung, dan kau mungkin bisa menerobos sebelum kami. Anak-anak muda sungguh hebat. Kami butuh jutaan tahun untuk mencapai titik ini, tapi kau hanya butuh beberapa ribu tahun. Di masa depan, ketenaranmu pasti akan menyebar ke seluruh 33 langit. Kedua kaisar manusia mengagumi bakat Mu Yuhan. Mu Yuhan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku lahir di surga Linglong, dengan sekte Qiankun yang tak kenal lelah dalam kultivasiku, jadi aku lahir di lingkungan yang baik. Kau awalnya mengambil jalan kecil, tetapi akhirnya mampu melampauinya. Kau benar-benar yang pertama sepanjang masa. Baiklah, tak perlu saling menyanjung. Dunia akan segera berubah, dan era agung legenda kuno akan segera muncul kembali. Melewati langkah ini mungkin baru permulaan. Keluarga kerajaan, sekte besar, dan sekolah dewa 33 langit semuanya terbengkalai. Semuanya tergantung siapa yang bisa mengambil inisiatif dan tampil menonjol. Bab 1380. Alam Nirvana, Istana Si Huang. Semenjak Xiao Chen mengambil asal-usul jalan 5 elemen, dia dapat terbang bebas di area ini tanpa batasan apapun. Hari ini, dipimpin oleh seorang pemuda bertubuh jangkung, para master yang tak terhitung jumlahnya dari klan surgawi, klan perang, klan roh api, klan raksasa dan suku-suku lainnya berkumpul dalam kerumunan besar, masa hitam, yang mengelilingi Istana Si Huang. Istana Si Huang memegang posisi penting di alam nirvana, dan biasanya mendapat banyak dukungan. Namun, menghadapi situasi ini, kekuatan lain di alam nirvana tetap diam dan tidak berani datang memberikan dukungan. Keinginan. Dua wanita terbang keluar dari Istana Si Huang. Jitian Yu, akhirnya kau di sini. Siliar menatap pemuda jangkung yang memimpin rombongan lawan dengan sinis, tanpa sedikit pun rasa takut. Siliar, belum terlambat bagimu untuk bertobat sekarang. Jitian Yu menahan amarah dan kebenciannya, tetapi di saat yang sama, ia juga memiliki secercah harapan. Sebelum datang, dia sudah memikirkan cara menyiksa Siliar, cara menghukumnya, dan cara mempermalukannya. Namun saat dia melihatnya lagi, hatinya melunak dan tidak sanggup melakukannya. Jika memungkinkan, ia berharap Siliar dapat bertobat dan mereka dapat kembali seperti semula. Bertobat. Siliar menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini dan berkata, Jitian Yu, begitu seorang wanita mengubah hatinya, sulit untuk kembali. Tidak, hatiku tidak pernah bersamamu. Kemunculanmu hanya membawaku pada banyak masalah. Bagaimana dengan Xiao Chen? Kenapa kau mau mengikutinya? Apa dia lebih baik dariku? Hati Jitian Yu serasa dicabik-cabik binatang buas, rasa sakitnya tak tertahankan. Kemarahan dan kebencian yang selama ini ia pendam dengan susah payah perlahan-lahan meluap. Dia tidak bisa menerima sikap Siliar. Jitian Yu, kau benar-benar kurang ajar. Sejujurnya, kau bahkan tidak pantas membawakan sepatunya. Kata Siliar sinis. Diam. Teriak Jitian Yu, Siliar, kau harus berpikir jernih tentang situasimu saat ini. Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Apa kau berharap aku berbohong padamu dan membuatmu bahagia? Siliar menggelengkan kepalanya. Dibandingkan dengannya, kau benar-benar tidak terlihat seperti pria sejati. Tidak ada seorang pun yang dapat terima diolok-olok oleh wanita yang dicintainya, apalagi Jitian Yu, seorang pangeran. Baiklah. Aku bahkan tak layak membawakan sepatunya, kan? Jitian Yu terkekeh marah. Kalau begitu, sekalian saja kukatakan padamu, pria yang kau kagumi takkan pernah kembali. Dia sudah mati di alam Dewa Utara. Ekspresi Siliar langsung berubah setelah mendengar ini. Mustahil, apa kau berbohong padaku? Apa aku benar-benar perlu berbohong padamu? Jitian Yu mencibir, dia tersinggung oleh keluarga Huangfu. Tuan Muda Huangfu telah memasang jaring yang ketat, dan Kaisar Manusia telah mengambil tindakan sendiri terhadapnya. Apa menurutmu dia punya kemampuan untuk melarikan diri? Kaisar Manusia. Bagaimana mungkin? Ekspresi Siliar terus berubah. Melihat perasaan Siliar yang sebenarnya dan kekhawatirannya terhadap Xiao Chen, Jitian Yu bahkan lebih cemburu dan marah. Siliar, dasar jalang, aku harus membuatmu merasakan neraka.
Jitian Yu tak kuasa menahan amarahnya, raut wajahnya berubah garang, dan ia hendak menerjang Silier. Namun pada saat itu, kilatan cahaya pisau terbang dan membelah angkasa. Tuan muda, saya tidak menyangka Anda ternyata orang seperti ini. Si Siner berdiri di depan Jitian Yu sambil memegang pisau, dengan sedikit kekecewaan dan kemarahan di wajahnya yang dingin. Bahkan kau ingin mengkhianatiku. Jitian Yu meraung, jangan lupa, kau bisa mengolah daun 5 elemen berkat aku. Kau memberiku kekuasaan, tapi ratu memberiku kehidupan. Jika kau ingin menyakiti ratu, aku tidak akan pernah mengizinkannya. Kata si Siner. Kalau begitu, kau mati saja dulu. Jitian Yu dipenuhi hasrat membunuh dan kebencian, dan sama sekali tidak memiliki belas kasihan terhadap wanita. Ia menamparkan dengan telapak tangannya karena marah. Ledakan. Kekuatan satu telapak tangan bagaikan guntur pemusnahan, dengan busur petir yang menyambar liar. Sekalipun si Siner mengayunkan pedang sekuat tenaga, tetap saja terasa seperti seekor semut yang mencoba mengguncang pohon. Bang! Engah! Pisau itu tertusuk dan patah menjadi 2 bagian. Sebuah lubang juga meledak di tubuh si Siner dan ia terlempar mundur. Siner! Silier terkejut dan terbang untuk menyelamatkannya. Kau masih peduli padanya. Jitian Yu tidak peduli pada si Siner dan mengulurkan tangan lainnya untuk meraih si Siner. Kaisar Neraka menggerakkan 9 surga. Silier meledakkan sumber sucinya, memotong 7 cakranya sendiri, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melancarkan serangan dahsyat, mencoba melawan Jitian Yu. Namun, itu sia-sia. Keterampilan Jitian Yu sangat kuat, dan tangan ajaibnya tak terkalahkan. Trik melumpuhkan Silier tidak berpengaruh padanya. Anda, Silier terkejut. 300 tahun kemudian, Jitian Yu masih jauh dari lawannya. Sekarang setelah kita bertemu lagi, dia jauh lebih baik dariku. Kejutan. Jitian Yu mencibir, aku sudah menembus ranah hukum Dao Agung. Apa yang kau saksikan hanyalah sepertiga kekuatanku. Tak seorang pun bisa menyelamatkanmu dariku hari ini. Terimalah takdirmu. Ya. Tiba-tiba, terdengar suara yang tidak marah atau kesal, tetapi samar dan tidak terduga. Jitian Yu terdiam, dan Silier juga tampak terkejut. Para lelaki kuat dari klan perang, klan surgawi, klan raksasa, klan roh api dan suku-suku lainnya tampak waspada dan memandang sekeliling mencari orang yang mengeluarkan suara itu. Jangan mencariku lagi, aku di sini. Begitu dia selesai berbicara, sesosok berpakaian putih muncul dalam kabut, melangkah ke udara dan perlahan mendekat. Apa yang terjadi? Kamu? Jitian Yu menatap wanita berpakaian putih itu dengan kaget, lalu menatap Silier yang berdiri di dekatnya. Kok kedua wanita ini terlihat persis sama? Dia tidak pernah tahu kalau Silier punya saudara kembar. Akhirnya kau di sini. Silier menghela napas lega. Kukira kau akan meninggalkanku begitu saja. Di mana kekasihmu? Kenapa dia tidak datang menyelamatkanmu? Wanita berbaju putih itu sangat cantik, suaranya begitu halus dan samar. Dibandingkan denganmu, aku sangat berharap dia datang untuk menyelamatkanku. Kata Silier, tapi dia pasti terjerat. Lagi pula, lawannya adalah kaisar manusia, tidak akan mudah untuk melarikan diri. Mengapa kamu tidak mengakui bahwa dia tidak cukup menghargai kamu dan tidak mengutamakan keselamatanmu? Tanya wanita berpakaian putih itu. Silier tertegun dan tidak menjawab. Tentu saja dia tahu bahwa dia tidak memegang kedudukan tinggi di benak Xiao Chen, dan Xiao Chen mungkin benar-benar tidak peduli padanya. Kecewa. Tanya wanita berpakaian putih itu, setelah kita selesaikan masalah ini, bagaimana kalau aku membantumu membunuhnya? Tidak, teriak Silier tanpa sadar. Melihat ini, wanita berbaju putih itu menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata, Silier, lihat dirimu seperti ini. Seharusnya aku memperingatkanmu untuk tidak jatuh cinta pada pria manapun. Aku tidak tergerak, hanya saja. Dia berbeda dari yang lain. Balas Silier, tapi jelas dia sedikit rendah hati dan nadanya lemah. Kau benar-benar mengecewakanku. Wanita berpakaian putih itu mendengus dingin. Siapa kamu? Jitian Yu sangat kesal ketika melihat kedua wanita itu berbicara sendiri-sendiri, mengucapkan serangkaian kata yang tidak dapat dipahami, dan sama sekali mengabaikan keberadaannya. Namun dia tidak berani meremehkan wanita berpakaian putih itu. Wanita ini memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Apakah kau Jitian Yu? Wanita berbaju putih itu tampak baru pertama kali melihat Jitian Yu secara langsung dan mengejek, kau sama-sama lemah dalam hal kekuatan dan karakter. Sungguh sia-sia asal-usul 5 elemen jatuh ke tanganmu. Bersambung.